Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali lagi di dalam acara yang kita dalam hal ini adalah metode statistika dengan materi pengujian hipotesis rata-rata dua populasi. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Saudara, seperti halnya di dalam pengujian rata-rata satu populasi, pengujian hipotesis rata-rata satu populasi, maka di dalam hal ini, untuk materi kali ini, yaitu pengujian rata-rata dari dua populasi, ini ada 7 langkah yang harus saudara perhatikan. Yang pertama adalah saudara adalah bagaimana hipotesis nol saudara. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana saudara menentukan hipotesis alternatif yang saudara punya ingat. Ya. Kemudian yang berikutnya saudara adalah dalam hal ini adalah langkah berikutnya, yaitu adalah saudara menentukan taraf nyata alfanya, kan demikian. Saudara tentukan taraf nyata, berapa besar daerah taraf nyata kita. Kemudian saudara pilih statistik ujinya. Jadi nanti di dalam taraf nyata atau statistik uji nanti ini terkait dengan dua distribusi saudara untuk hipotesis rata-rata dua populasi, yaitu kalau kita tidak menggunakan Z, maka kita menggunakan GT. Kapan kita menggunakan Z, kapan kita menggunakan GT, itu harus saudara perhatikan dengan seksama soal atau permasalahan yang saudara hadapi. Ya. Nah, setelah itu saudara tentukan nantinya adalah nilai statistik ujinya. Berapa besar nilai statistik ujinya, saja nanti disesuaikan apabila kita menggunakan uji Z, maka statistik ujinya nanti ada pada uji Z tersebut bukan demikian. Kalau kita pakai uji T, nanti kita akan didasarkan pada uji T. Dan setelah itu saudara yang langkah yang ke-6 adalah kita tolak atau terima H0-nya berdasarkan nilai statistik uji yang saudara hitung pada langkah yang kelima. Apakah masuk di dalam wilayah kritis? Maksudnya adalah wilayah tolak H0 atau tidak. Jadi kita tolak H0 apabila nilai statistik uji kita nanti itu adalah masuk ke dalam wilayah kritis. Sedangkan apabila statistik uji kita nilainya jatuh di luar wilayah kritis, maka kita akan terima. Dan dari sini itu adalah saudara mengambil kesimpulan dari uji yang telah saudara lakukan. Saudara, ini ringkasan dari bagaimana kita cara uji statistiknya, dan demikian. Kebetulan yang nomor 1 dan nomor 2 ini sudah kita bicarakan karena ini berkaitan dengan uji rata-rata satu populasi. Sedangkan yang untuk dua populasi kita masuk pada nomor 3, kemudian nomor 4, 5, dan 6. Apa saudara yang membedakan nomor 3, 4, 5, dan 6 ini? Mari kita coba bicarakan ya. Jadi kalau yang nomor 3 ini kita didasarkan pada uji Z. Pada kondisi apa kita pakai uji Z? Apabila variasi dari populasi diketahui. Jadi variasi, karena kita ini ujinya juga populasi, maka di sini H0-nya ini adalah didasarkan pada rata-rata dari dua populasi, saudara. Maka di sini kita masuk H0-nya adalah μ1 dikurangi dengan μ2. Maksudnya adalah rata-rata dari populasi yang pertama kita kurangkan dengan rata-rata dari populasi yang kedua. Itu nilainya, misalnya karena kita menggunakan H0,
atau kita berhubungan dengan H0, maka kita menggunakan sama dengan ya. Sekali lagi kalau H0 itu adalah rata-rata dari populasinya sama dengan suatu nilai tertentu. Atau kalau kita masuk pada dua populasi ini, selisih rata-ratanya ini ya berarti selisih rata-rata dari suatu populasi tersebut dan dua populasi tersebut adalah sama dengan nilai tertentu. Kemudian hipotesis alternatifnya itu nanti ada 3, saudara. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ada yang tidak sama dengan. Kalau yang kurang dari atau lebih dari, ini kita sebut sebagai uji satu arah. Sedangkan yang tidak sama dengan ini adalah uji dua arah. Ya, yang kurang dari H1 untuk alternatifnya H1 yaitu min1 dikurang min2 kurang dari 0, maka wilayah kritisnya adalah Z kurang dari min Z alfa. Untuk yang lebih dari D0, itu adalah Z lebih dari Z alfa. Sedangkan yang tidak sama dengan, saudara, itu adalah Z kurang dari min Z alfa per 2. Jadi alfanya ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada 2 daerah wilayah kritis, yaitu Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Sekali lagi, kapan kita pakai uji Z? Kita pakai uji Z apabila variasi dari populasi dari kedua populasi diketahui, saudara. Namun apabila variasi dari kedua populasi tidak diketahui, namun sampel kita masih sampel yang besar, kita masih bisa menggunakan uji Z ini. Ya, jadi kalau sampel kita masih N1 dan N2-nya ini lebih dari 30, maka kita masih bisa pakai uji Z. Tapi kalau N1 dan N2 kita kurang dari 30, lalu variasi dari populasi yang tidak diketahui, dari kedua populasi tidak diketahui, maka kita nanti masuk pada uji T ini. Ya, pada uji nomor 4 ini dan uji nomor 5 ini. Pada kondisi apa, saudara, kita pakai uji nomor 4 ini? Yaitu apabila variasi tidak diketahui. Namun kita yakin, sekali lagi, namun kita yakin bahwa kedua variasinya itu sama. Ataupun mungkin nanti saudara melakukan suatu uji, saudara coba uji, apakah variasinya sama atau tidak. Nah, kalau seperti itu, saudara, maka apabila hasil ujinya variasinya sama, maka kita pakai uji nomor 4 ini. Sedangkan kalau variasi dari kedua populasi tidak sama, maka kita pakai uji yang nomor 5-nya ini. Ya, jadi uji nomor 4 dan uji nomor 5 ini digunakan untuk S1 dan N2 yang kecil, kan, seperti itu ya. Maksudnya yang kurang dari 30. Kan, ya. Kemudian V ini, saudara, ini menyebutkan adalah derajat bebasnya. Ya. Jadi T nanti sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi SP akar skor N1 ditambah skor N2. SP-nya ini nanti kita cari dari SP kuadrat. Ya, jadi nanti akan merupakan akar dari SP kuadrat ini. Di mana SP kuadratnya adalah N1 min 1 kali N1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 min 2. Jadi, jangan lupa, kalau uji untuk variasi dari populasi tidak diketahui, dan jumlah sampel yang saudara ambil kecil, maka kita pakai uji di sini. Nah, maka ketika kita uji hipotesis alternatif yang pertama, yaitu min 1 min 2 kurang dari D0, ya, maka di sini kita akan melahan 0 apabila D kurang dari min T alfa. Alfanya nggak perlu dibagi, saudara. Nggak perlu dibagi dua. Kalau yang lebih dari hipotesis alternatifnya, maka T-nya lebih dari T alfa. Sedangkan untuk yang tidak sama dengan, maka wilayah kritisnya adalah T kurang dari T alfa per 2 dan T lebih dari T alfa per 2. Nah, itu yang saudara perhatikan ya. Nah, kemudian kalau untuk variasi yang tidak ketahui, namun kita yakin dia tidak sama, saudara. Entah melalui uji atau melalui data-data yang lalu, kita yakin, oh, variasi dari populasinya tidak sama. Atau bisa dikatakan ketika variasi tidak sama, berarti sifat bakunya tidak sama. Maka yang harus saudara perhatikan di sini ini derajat bebasnya dicari dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kita kuadratkan. Dibagi S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat per
N2 kuadrat dibagi N2 misal. Saudara, ini yang harus kita coba hafalkan kan demikian. Jika kita ketika menghadapi permasalahan, insya Allah kita lebih mudah karena kita sudah hafal dengan rumus-rumus yang dibutuhkan. Dan yang saudara, ini adalah yang keenam, ini adalah rumus untuk data yang berpasangan saudara. Jadi mu D, nolnya mu D sama dengan D0. Alternatifnya adalah mu D kurang dari D0. Alternatif yang kedua adalah mu D lebih dari D0. Dan yang ketiga adalah mu D tidak sama dengan D0. Yang pertama dan kedua ini saudara, untuk alternatif yang pertama dan kedua ini untuk sekali lagi ini sama dengan yang sebelumnya, ini untuk uji hipotesis yang satu arah. Yang pertama ini adalah untuk uji hipotesis yang satu arah kiri. Sedangkan yang kedua ini untuk uji hipotesis yang untuk satu arah kanan. Saudara, jadi nanti ini dirumuskan dengan D sama dengan D bar dikurangi D0 untuk hipotesis alternatifnya dibagi dengan SD per akar N. D-nya ini apa? D-nya ini? D-nya ini adalah merupakan data yang pertama kita kurangkan dengan data yang kedua. Ya, data pertama kita kurangkan dengan data yang kedua, itu nanti kita gunakan untuk semua sampel yang kita punyai. Kemudian setelah itu kita rata-ratakan ketika kita mendapatkan D-nya. Ya. Jadi saudara, data berpasangan ini digunakan pada kondisi yang bagaimana? Data berpasangan ini digunakan pada kondisi yang pertama adalah kita mengukur satu sampel itu 2 kali. Jadi misalkan sebelum diet dengan sesudah diet, berat sebelum diet dengan berat sesudah diet, ataupun mungkin kemampuan sebelum adanya suatu tutorial tertentu dengan kemampuan setelah diberikan tutorial tertentu. Mungkin seperti itu saudara. Ya, jadi satu sampel itu kita ukur 2 kali. Kalau kita masuk seperti itu, kita masuk pada uji data-data yang berpasangan. Sekali lagi, T ini adalah D bar dikurangi D0 bagi SG dibagi per akar N. SG ini adalah simpanan baku dari data yang berpasangan, saudara. Apa rumus simpanan baku? Sigma DI dikurangi dengan D bar dikuadratkan dibagi dengan N-1, kemudian setelah itu kita akarkan. Kalau kita mau mencari nilai SG. Nah, nanti coba kita lihat pada contoh soal yang berkaitan dengan itu. Ya. Saudara, ini sebagai suatu contoh yang pertama, misalkan direktur suatu perusahaan laptop menyatakan secara rata-rata berat laptop jenis A melebihi berat laptop jenis B itu lebih dari 40 gram. Kemudian saudara, untuk menguji pernyataan ini, 50 laptop dari masing-masing jenis tadi diuji. Hasil uji memperlihatkan bahwa laptop jenis A mempunyai berat rata-rata 970 gram dengan timbangan bakunya 6 gram. Sedangkan berat laptop jenis B mempunyai rata-rata 920 gram dengan timbangan bakunya 10 gram. Saudara, ujilah pernyataan direktur perusahaan tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Jadi dari sini saudara, kita coba uji pernyataan dari direktur perusahaan laptop tersebut, yaitu bahwa berat laptop jenis A itu melebihi berat laptop jenis B lebih dari 40 gram. Oleh karena itu saudara, nol kita adalah mu A dikurangi dengan mu B sama dengan 40. Karena kita yang mau kita uji adalah berat laptopnya lebih dari 40 gram. Maka di sini ini tidak ada tanda sama dengannya, lebih dari ini, maka masuk pada hipotesis alternatif. Maka hipotesis alternatifnya adalah mu A min mu B atau mu A negatif dikurangi mu B itu lebih dari 40 gram. Kemudian setelah itu saudara, kita lihat berapa besar taraf nyatanya. Oh, taraf nyata yang digunakan itu adalah 0,05. Jadi besar kesalahan tipe satunya adalah 0,05. Oleh karena itu, saudara nanti
lihat pada tabel Z 0,05 itu nilainya adalah 1,645. Karena daerah nyatanya ada di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan ini, saudara? Yang diambil kenapa di sebelah kanan? Karena ini voltage alternatifnya itu lebih dari. Sehingga yang kita ambil adalah di sebelah kanan, 1,645. Maka daerah kritisnya adalah Z lebih dari 1,645. Jadi yang diambil ini, saudara, ini merupakan daerah tolak H0 kan, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba hitung Z-hitungnya. Jadi mu A-nya berapa, saudara? X bar A-nya berapa? Oh, X bar A saya adalah 920. X bar B saya adalah 920. Maka di sini adalah 970 dikurangi 920 dikurangi mu A min mu B-nya, atau dikurangi dengan 40 gramnya ini, saudara. Ya, jadi ini dikurangi dengan D0 tadi itu. Jadi D0-nya adalah nilainya adalah sama dengan 40 gram atau 40 dibagi dengan akar. Nah, coba kita lihat lagi rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah ini, sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2, kan seperti itu. Jadi dengan menggunakan rumus itu, maka kita 6 kuadrat dibagi 50 ditambah 10 kuadrat dibagi 50. Oleh karena itu, saudara, nilainya adalah 6,06. Kalau kita bandingkan dengan 1,645, maka dia ada di sebelah kanan 1,645, saudara. Nilainya lebih tinggi, karena semakin ke kanan semakin tinggi. Sehingga keputusannya dia masuk daerah tolak H0, daerah di arsir, sehingga keputusannya kita adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya apa, saudara? Berat rata-rata laptop A dibandingkan berat rata-rata laptop B lebih dari 40 gram. Nah, saya kira itu. Nah, coba Anda pahami, kemudian coba Anda terapkan nanti pada soal-soal yang lain yang ada pada buku ataupun diktat yang sudah saya buat. Kemudian contoh yang kedua, ini misalkan kita mempunyai dua jenis formula makanan, saudara. Itu ada jenis A dan jenis B. Yang mana dua jenis formula makanan ini dipercaya misalkan dapat meningkatkan bobot ayam Jawa, misalkan seperti itu. Formula makanan A dan B masing-masing diberikan pada 10 dan 15 ayam Jawa. Nah, ini nampaknya ini masuk pada sampah kecil seperti itu ya, dengan usia dan bobot yang sama. Jadi ayamnya ini betul-betul seimbang, kesehatannya juga sama, usianya sama, bobotnya sama, seperti itu ya. Setelah pemberian makanan selama 1 bulan, rata-rata pertambahan bobot ayam gugur. Ayam yang diberi formula A mempunyai rata-rata pertambahan bobot 3 kg dengan estimat bakunya 0,5 kg. Sedangkan ayam yang diberi bobot formula B mempunyai rata-rata pertambahan bobot 2,8 kg dengan estimat bakunya 0,4 kg. Saudara, ujilah, apakah terdapat perbedaan pertambahan bobot ayam Jawa dengan menggunakan kedua formula tersebut, maksudnya formula A, formula makanan A, dan formula makanan B. Saudara, asumsikan bahwa variasi pertambahan bobot ayam A, ayam dengan formula A dan formula B itu adalah sama. Ya, jadi coba saudara asumsikan bahwa pertambahan bobot ayam dengan menggunakan formula A dan formula B. Ya, ini sudah sedikit kurang ketika, coba saudara tambah, formula B adalah sama. Gunakan taraf nyata 0,05. Jadi saudara, sekali lagi, di sini kita menggunakan uji T ya, karena ini tuh, sampelnya termasuk sampel kecil, kan seperti itu. Dan timbangan baku dari populasinya tidak diketahui. Jadi mu A sama dengan mu B, seperti itu. Jadi kenapa ini kok tidak sama dengan? Karena kita itu asumsikan ujilah apakah terhadap perbedaan pertambahan bobot. Jadi kita sama dengan atau tidak ada, sama dengan atau tidak sama dengan itu ada.
kita ini, H0 dan H1-nya. Mu A sama dengan mu B, dan yang kedua adalah mu A tidak sama dengan mu B. Alfanya adalah 0,05, saudara. Dan di sini kita coba lihat, ini karena simpangan baku atau variasi dari populasinya ini diasumsikan sama, maka kita menggunakan rumus yang keempat ini. Kita pakai rumus yang keempat ini. Ya, jadi T-nya adalah X1 plus dikurangi X2 plus dikurangi D0 dibagi SP akar per N1 ditambah per N2. Saudara berarti harus hitung dulu SP kuadratnya. Ya. N1 min 1, S1 kuadrat ditambah N2 min 1, S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Jadi itu harus saudara hitung dulu. Nah, ini sudah coba saya hitungkan. SP kuadratnya itu nanti sama dengan S1-nya karena ini 10, berarti 10 min 1 kali 0,5 kuadrat ditambah 15 min 1 kali 0,4 kuadrat dibagi 10 ditambah 15 dikurangi 2. Jadi nanti kalau saudara itu 0,2 ya, atau 0,2. Dan kalau ini sudah saudara hitung, SP-nya, kemudian derajat bebasnya sudah, di sini ini ya ketemu 2,069, kemudian sudah masukkan pada nilai hitungnya ini. Berarti 3 dikurangi 2,8. Loh, kok 2,8 ini dari mana? Ini adalah mu A dikurangi mu B dikurangi dengan D0, saudara. Jadi 3 dikurangi 2,8 dibagi akar SP kuadrat, berarti akar 0,2 kali N1 per 10 ditambah 10. Kalau saudara itu T-nya nilainya adalah 1,1. Kemudian karena ini kita harus di dua arah, maka daerah tolak H0-nya itu ada dua, saudara. Ada yang di sebelah kiri dari 2,069, B 2,069, dan ada yang di sebelah kanan dari 2,069. Jadi saudara, nilai kita adalah 1,10, berarti kan ada di tengah sini ya. Karena itu masuk pada daerah terima H0, saudara. Sehingga kesimpulan kita itu apa? Berarti H0 yang kita terima. Berarti rata-rata putaran bobot ayam dengan formula A dan B adalah sama. Jadi kalau soal yang kedua, kemudian ini contoh soal yang ketiga, ini untuk sampel kecil juga. Ini tapi kedua populasinya berdistribusi normal dengan variasinya berbeda. Nah kalau tadi yang nomor 2 variasinya sama, sekarang nomor 3 ini variasinya berbeda, saudara. Nah, ini ada ini untuk menentukan apakah suatu serum baru akan memperlambat leukemia. 9 tikus dipilih, saudara. Itu kan ada tikus ya. Semuanya yang telah kena penyakit tersebut pada tahap lanjut. Jadi kami menginginkan kondisinya sama ketika diuji. 5 tikus mendapatkan serum tadi dan 4 tidak mendapatkannya. Umur dalam tahun ya, saya permulakan sebagai berikut. Yang ini yang diberi perlakuan maksudnya disuntik dengan serum usianya 2,1, 5,3, 1,4, 4,6, 0,9. Sedangkan yang ini tanpa diberi serum, usia tikusnya saudara setelah diamati 1,9 setengah tahun, 2,8 tahun, 3,1 tahun. Saudara, ujilah pada taraf nyata 0,05. Apakah dapat disimpulkan bahwa serum tadi menolong, maksudnya memperpanjang usia tikus tadi, agar kedua populasi berdistribusi normal dengan variasi yang berbeda. Nah, baik saudara, jadi ini yang kita beri perlakuan tadi itu, H0-nya mu B sama dengan mu TP. Terus saja, nah satunya adalah mu B lebih dari mu TP, kan seperti itu ya. Serum tadi menolong, berarti ini adalah rata-rata usianya itu lebih besar, kan seperti itu. Jadi mu B lebih dari mu TP. Kemudian saudara hitung X bar P-nya. 2,86 ini diperoleh dari mana, saudara? Itu saja adalah rata-rata dengan perlakuan ini. Jadi 2,1 kita tambah 5,2 kita tambah 1,4 sampai 4,6
dan 0,9, kemudian kita tambahkan, kita bagi dengan 5. Kemudian yang X bar yang tanpa pelakuan, TP, ya, yang TP itu 2,075 itu dari mana? Berarti ya ini 1,9 ditambah 0,5 ditambah 2,8 ditambah 3,1 kita bagi dengan 4. Kalau saudara itu insya Allah nilainya adalah 2,075. Nah setelah itu saudara hitung SP-nya. SP-nya dari mana saudara? SP-nya ya itu soal nomor ini. Ya, jadi sebentar. Jadi ini adalah simpangan baku yang dengan perlakuan saudara. Ini adalah merupakan SP simpangan baku yang dengan perlakuan itu adalah 1,97, kan seperti itu. Ya, 1,97. Kemudian simpangan baku yang yang tidak dengan perlakuan ini coba saudara hitung berdasarkan data ini akar sigma xi dikurangi x bar kita kuadratkan dibagi dengan n-1, saudara hitung. Kebetulan belum saya masukkan di sini. Ini NTP-nya. Mohon maaf, ini adalah ya, ini bukan NTP, ini ini adalah STP-nya ya. Jadi yang dengan perlakuan itu adalah 1,97, ya ini yang STP yang tanpa perlakuan saudara, 1,167. Ya, ini saudara coba betulkan, ini tipe bukan NTP tapi ini adalah STP. Kemudian dengan menggunakan rumus yang nomor 5 tadi akan saudara peroleh nilai V-nya 6,588 atau derajat bebasnya sekitar 7. Jadi nanti saudara masuk ke dalam distribusi T-nya, saudara cari berapa nilai T 0,05 dengan derajat bebas 7. Jadi kalau saudara lihat nanti nilainya adalah 1,895. Dan demikian saudara, daerah kritisnya adalah dia lebih dari 1,895 saudara. Nah, kemudian saudara hitung T-nya. T-nya saudara masukkan saja 2,86 dikurangi 2,075, ini rata-ratanya dibagi dengan 1,970533 kuadrat bagi 5 ditambah 1,167 kuadrat bagi 4. Nanti nilainya kalau saudara hitung sekitar 0,7. Jadi saudara, kalau saudara lihat daerah kritisnya adalah lebih dari 1,895. Padahal ini nilainya adalah 0,7426 dan seterusnya ini ya. Berarti kan ada di sebelah kiri 1,895 saudara. Ya, 0,74 tadi itu. Nah, karena itu masuk pada daerah penerimaan H0. Karena itu keputusannya terima H0 saudara. Sehingga kesimpulannya apa saudara? Jadi rata-rata lama hidup tikus yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan adalah sama. Nah, coba sekali lagi sama dengan yang tadi, coba saudara cari soal-soal yang bersesuaian dengan itu, kan ya, sebagai suatu latihan. Kemudian ini contoh yang keempat, ini adalah untuk data yang berpasangan saudara. Ini suatu latihan cara baru juga dapat meningkatkan volume O2 maksimum VO2 max dari seorang pelari. Latihan tersebut dikenakan pada 10 pelari, saudara. Kadar VO2 maksimumnya adalah dalam ini ms per kilogram per min, kan seperti itu ya. Kadar VO oksigen, kadar volume oksigen maksimumnya. Kemudian kadar VO2 max-nya ini diukur saudara sebelum dan sesudah latihan kan. Ya. Hasilnya sebagai berikut. Sebelum latihan, pelari yang pertama kadar VO2 max-nya itu 42. Sesudah latihan 45. Sehingga kita mencari nilai DI-nya.
Jadi nilai D1-nya adalah 3. Nah, kita melihat sudah kalau kita ambil sebagai yang awal, kemudian sebelum adalah yang terakhir ya. Jadi maksudnya itu dalam pengurangannya ini adalah 45 kita kurangkan dengan 42. Itu juga ini 46 kita kurangi dengan 44 kan demikian. Saudara ujilah apakah latihan cara baru tersebut dapat meningkatkan volume maksimal oksigen dari pelari tersebut, dari pelari-pelari tersebut. Gunakan taraf nyatanya 0,05. Nah, kalau ini data berpasangan, ya, maka halo kita adalah mu D sama dengan 0. Karena dapat meningkatkan berarti mu D bakal lebih dari 0, saudara kan. Nah, kemudian ini alfanya 0,05 taraf nyatanya, kemudian T-nya 0,05 dengan derajat bebas N-1. Berarti 10-1 atau 9. Jadi kalau saudara itu nilainya adalah 1,833. Sehingga darah kritisnya T-nya adalah lebih, darah kritisnya T-nya harus lebih dari 1,833. Ya, jadi apakah masuk daerah sebelah kiri yang diambil atau sebelah kanan dari batas 1,833 atau masuk pada daerah yang diambil. Nah, saudara itu gibarnya. Gibar ini bagaimana saudara cara kita mencari 3,7 ini? Jadi dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n-1 kita akarkan. Jadi dari nilai 3, 4, 3 dan seterusnya ini. Jadi coba kita cari nilai xi-nya. Kalau saudara itu nilainya adalah 0,82323. Ya, kemudian saudara itu dihitungnya akan saudara peroleh 3,7 min 0 dibagi SD dibagi akar N. 0,823 dibagi dengan akar 10. Kalau saudara itu nilainya 14,21. Jadi ini masuk pada daerah yang diambil saudara. Di sebelah kanan 1,833. Jika kita adalah tolak H0. Lalu apa kesimpulannya? Berarti dengan demikian kesimpulan kita adalah rata-rata kadar VO2 maksimum sesudah latihan itu adalah lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, saudara mungkin barangkali ini contoh-contoh untuk uji hipotesis dua populasi. Mohon ini betul-betul dipelajari. Anda kan belum mengerti, coba diulangi lagi video ini sampai mengerti, ataupun kalau misalkan sampai belum mengerti juga, saudara bisa saya ataupun menulis di komen, nanti insya Allah akan coba saya jawab. Saya kira itu saudara materi kita untuk hari ini tentang hipotesis rata-rata dua populasi. Sekali lagi mohon jangan lupa saudara klik like, kemudian komen, dan subscribe. Saya kira itu bagi kita untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.